warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk Bapak dan Ibu guru hebat. Bapak dan Ibu guru hebat, izinkan saya, Ika Rizkyani Amalia, dari kelas 187A, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sampang, ingin memaparkan sebuah demonstrasi kontekstual modul 1.2 dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, dalam merancang demonstrasi kontekstual modul 1.2 dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak, saya tetap mendapatkan bimbingan, yaitu dari fasilitator kami, yaitu Bapak Mosulhan Mujab, dengan pengajar praktik kami, yaitu Bapak Ebit Roki Al-Fatih dan Bapak Yusuf Abdullah. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, saya sebagai calon guru penggerak harus bisa dan mampu membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan setelah lulus program ini dan setelah menjalani peran sebagai guru penggerak selama 3 tahun. Bapak dan Ibu guru hebat, baiklah, kita ingatkan kembali tentang nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak berpihak pada murid, reflektif, mandiri, dan kolaboratif. Kelima, inovatif. Itulah modal kita jadi guru penggerak, majukan Indonesia, tetap semangat. Bapak dan Ibu guru hebat, selain kita memahami nilai-nilai guru penggerak, kita juga diwajibkan untuk memahami peran-peran guru penggerak. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, sekarang saya akan mengingatkan kembali peran-peran guru penggerak. Peran-peran kita jadi guru penggerak, ayo lakukan biar hati jadi tenang. Jadilah pemimpin pembelajaran, tak lupa menjadi coach bagi guru lain. Bila ingin menjadi guru penggerak, mulai dari diri untuk berkolaborasi, wujudkan kepemimpinan terhadap murid, dan juga gerakkan komunitas praktisi. Bapak dan Ibu guru hebat, jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun, maka yang akan saya lakukan adalah menjadi guru yang berpihak kepada murid. 1. Mendesain pembelajaran yang berpusat kepada murid, melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik murid. Yang ketiga, memfasilitasi kebutuhan murid sesuai tipe belajarnya. Yang keempat, mengupayakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid untuk berpendapat. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, yang pertama, bersama kepala sekolah dan teman sejawat menyusun KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, tujuannya yaitu agar inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa.
Juga memberi kebebasan kepada siswa dalam memilih minat belajar mereka, mengurangi beban akademik, dan mendorong kreativitas guru. Bapak dan Ibu guru hebat. Langkah yang kedua yaitu melaksanakan asesmen diagnostik berkala untuk memahami karakteristik murid, yaitu menentukan teknik asesmen apa yang akan digunakan. Yang pertama yang dilakukan yaitu melakukan observasi. Yang kedua, melakukan tanya jawab. Nah, yang ketiga, membuat serta melakukan kuis. Keempat, penilaian diri, dan yang terakhir yaitu melakukan catatan anekdot terhadap siswa atau peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, langkah yang ketiga selanjutnya saya akan melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Melalui pendidikan yang berpihak kepada murid, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memotivasi, dan memperdayakan setiap individu. Pendidikan yang berpihak kepada murid adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Nah, yang keempat, saya akan mewujudkan sekolah ramah anak yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Di mana ini akan mencegah kekerasan terhadap anak, juga warga sekolah lainnya, mencegah anak mendapatkan kesakitan karena keracunan makanan dan lingkungan yang tidak sehat, mencegah kecelakaan di sekolah yang disebabkan prasarana maupun bencana alam, dan juga mencegah anak menjadi perokok dan pengguna nafsa. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, langkah yang kelima, saya akan menciptakan lingkungan kelas yang kaya akan teks, di mana salah satunya program ini adalah program dari pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan minat baca siswa, memberikan peluang otentik bagi para peserta didik untuk mengembangkan pemahaman tentang simbol dan teks. Nah, selanjutnya di langkah ke-6 saya akan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu sarana pencapaian. Profil pelajar Pancasila diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitar. Nah, untuk langkah yang ketujuh, saya akan melaksanakan pembiasaan terhadap peserta didik kita, yaitu pembiasaan yang positif, di mana tujuan dari pembiasaan itu sendiri agar peserta didik terbiasa dan kemudian dapat tertanam dalam pola pikir mereka, sehingga apa-apa yang telah diajarkan dapat menjadi fondasi ilmu mereka pada tahap selanjutnya. Nah, pembiasaan ini dapat dilakukan contohnya saat pembelajaran akan dimulai, siswa dan siswi melakukan budaya antri dengan melakukan salam sapa terhadap teman juga guru. Yang kedua, contoh pembiasaannya, setiap hari Jumat sebelum pembelajaran dimulai, siswa dan siswi melakukan pembacaan Yasin atau juga melaksanakan sholat duha. Contoh pembiasaan yang ketiga yaitu membawa bekal ke sekolah untuk membantu menambah energi sehingga anak bisa berkegiatan dengan baik dan fokus di sekolah.
Lewat bekal ini, orang tua, siswa, dan siswi bisa mengawasi makanan yang dikonsumsi anak, sekaligus menghindari anak untuk jajan sembarangan di luar sekolah. Ini adalah cara kita untuk membantu mengontrol apa yang dikonsumsi oleh peserta didik yang akan melaksanakan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, saya akan menjadi guru yang reflektif. Guru yang senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling peserta didik. Yang kedua, akan menjadikan kegiatan menjadi sebuah kebiasaan. Yang ketiga, menjadikan refleksi untuk terus memperbaiki kualitas diri dan pembelajaran. Nah, yang keempat, mewujudkan profil belajar Pancasila pada diri sendiri sebagai guru penggerak dan menuntun perwujudannya kepada murid-murid. Bapak dan Ibu guru hebat, pada nilai guru penggerak yang kedua, reflektif, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah kegiatan yang pertama yaitu konsisten dalam melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Misalnya, menyampaikan hasil refleksi, siswa melakukannya dengan menempel hasil refleksinya di papan tulis atau kertas karton yang ditempel di dinding. Ataupun cara yang kedua, melakukan dengan meminta umpan balik secara langsung kepada siswa dan siswi ataupun peserta didik. Nah, langkah yang kedua yaitu membuat buku harian, refleksi, dan menggunakan hasil refleksi sebagai data perbaikan dan penguatan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Untuk langkah yang ketiga, yaitu menggunakan hasil supervisi pembelajaran dari pengawas, kepala sekolah, maupun teman sejawat untuk perbaikan dalam pembelajaran. Nah, tujuan supervisi tersebut untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengetahui kualitas guru dalam mengajar, dan manfaat supervisi bisa dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari kepala sekolah juga sebagai guru. Dari nilai guru penggerak yang ketiga, saya akan menjadi guru yang mandiri, guru yang senantiasa memampukan diri sendiri dalam melakukan aksi, guru yang dapat bertanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan, guru yang termotivasi untuk mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh kepala sekolah, dinas, dan pihak-pihak yang lain. Yang keempat, merencanakan dan melakukan perbaikan diri sehingga makin menguasai dan makin ahli dalam apapun yang dianggap perlu untuk membawakan perubahan yang berpihak kepada murid. Yang terakhir, terpacu untuk memperhatikan kualitas kinerja dan hasil kerja. Bapak dan Ibu guru hebat, pada nilai-nilai guru penggerak yaitu nilai reflektif, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah yaitu saya aktif melakukan pelatihan mandiri pada platform mandiri Merdeka Mengajar, di mana materi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Materi dibuat singkat untuk memudahkan saya sebagai pendidik
untuk melakukan pelatihan secara mandiri kapanpun dan dimanapun melalui gawai Android yang terkoneksi dengan internet. Langkah yang kedua, saya aktif mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Bukti karya ini merupakan tempat mendokumentasikan karya guru maupun kepala sekolah. Karya yang dibuat menggambarkan kinerja, kompetensi, serta prestasi yang dicapai selama menjalankan profesi guru maupun kepala sekolah. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, yang ketiga, saya aktif mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesionalan, yaitu pengembangan keprofesionalan yang berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru untuk mencapai standar kompetensi profesi dan meningkatkan kompetensi di atas standar kompetensi profesi yang sekaligus berimplikasi kepada perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat. Bapak dan Ibu guru hebat, langkah yang keempat, saya aktif mengikuti berbagai kompetensi untuk meningkatkan kompetensi. Nah, jika ditanya mengapa alasan saya harus mengikuti lomba atau kompetensi minimal sekali dalam hidup saya, yaitu alasan yang pertama untuk meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri saya untuk mengikuti sebuah kompetensi atau lomba. Yang kedua, untuk meningkatkan kreativitas untuk mengasah kemampuan saya. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa kompetitif dan daya saing kian dinamis dan semakin menantang. Yang keempat, membuat saya merasa bahwa saya memiliki skill yang membutuhkan di dunia karir saya. Yang kelima, membangun koneksi, yaitu memperluas lingkaran pergaulan, meningkatkan kualitas pertemanan saya. Yang keenam, membangun track record yang positif dan memiliki portofolio yang teruji. Dan yang ketujuh, hadiah tentunya menjadi alasan utama bagi saya, sebuah bonus akhir dari perjuangan yang perlu pengakuan pada kemampuan saya. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, nilai guru penggerak yang keempat yang harus saya miliki yaitu saya harus melakukan kolaboratif, membangun kolaborasi yang positif dengan peserta didik, teman sejawat, wali siswa, dan pemangku kebijakan yang berwenang yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah sangat diperlukan demi kemajuan sekolah. Terjalinnya kolaborasi antara guru dengan pihak-pihak terkait tentunya akan memudahkan guru dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan yaitu komunikasi, menghargai, saling melengkapi dan mengisi agar semua dapat berjalan dengan lancar. Pada kegiatan kolaboratif, kegiatan apa yang sudah dan akan saya lakukan? Yang pertama yaitu bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua murid untuk mensukseskan kegiatan sekolah. Antara lain contohnya seperti pada kegiatan lomba atau kegiatan
peringatan hari besar. Langkah yang kedua yaitu saya aktif dalam kegiatan KKG. Pada kegiatan KKG pada umumnya memiliki banyak kegiatan pengembangan kemampuan mengajar bagi guru. Biasanya dalam bentuk lokakarya, seminar, atau pelatihan-pelatihan terbatas pada gugus kecamatan. Tema-tema yang diangkat dalam kegiatan berkaitan dengan pedagogik dan kematangan keprofesionalisme guru. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat. Pada langkah yang ketiga, saya membantu teman sejawat saling bertukar pikiran dan pendapat untuk mempelajari aplikasi-aplikasi pembelajaran yang akan membantu kami untuk meningkatkan semangat serta kenyamanan proses belajar mengajar di kelas, yaitu contohnya aplikasi untuk membantu media pembelajaran interaktif audio visual, yaitu yang pertama contohnya Kahoot membuat kelas digital, Google Classroom membuat kelas digital, juga pemanfaatan media yaitu dalam pembuatan media yaitu contohnya pada Canva, sehingga membuat siswa dan siswi semakin termotivasi belajar di dalam kelas. Pada nilai guru penggerak yang kelima yaitu inovatif. Sebagai guru, kita harus bisa memunculkan ide atau gagasan segar dan tepat guna, serta jeli melihat peluang potensi yang ada di sekitar kita, seperti teknologi, sarana, dan prasarana, sumber daya manusia untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Pada nilai guru penggerak inovatif, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah Bapak dan Ibu guru hebat, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan yang pertama yaitu saya membuat video-video pembelajaran di channel YouTube saya sendiri. Disuruh membuat apa? Sebuah kartu. Untuk langkah kedua, saya mengadakan proyek pembelajaran untuk menyajikan pengalaman belajar yang nyata. Pembelajaran berbasis proyek ini yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Bapak dan Ibu guru hebat, pada nilai guru penggerak yang terakhir yaitu inovatif, saya sudah melakukan atau membuat karya tulis baik secara mandiri maupun secara kelompok. Berupa karya tulis ilmiah yang diikuti pada saat lomba atau kompetensi, yaitu di Guru Prima mewakili Kabupaten Sampang, yang berjudul mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui tarian seprese dan pendekatan saintifik di SDN Dalpenang 3 Sampang. Tidak hanya di Guru Siada, saya juga aktif di Majalah Nusantara. Menulis menurut pendapat saya adalah cara untuk menyimpan pengetahuan dan pengalaman. Guru dapat mengabadikan praktik mengajar terbaik, pelajaran yang berhasil, dan pengalaman yang berharga dalam bentuk tulisan. Ini memungkinkan pengetahuan dan pengalaman saya menjadi warisan yang dapat dibagikan kepada generasi guru yang akan datang. Inilah penghujung dari pemaparan saya, Bapak dan Ibu guru hebat. Guru adalah pekerja yang mulia. Iringilah dengan doa-doa tulus untuk semua murid kita. Untuk semuanya,
Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Untuk Bapak dan Ibu guru hebat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi